Ya, lanjut Pak. Ya, oke. Jadi setelah kalian buat user stories itu kan ada masing-masing bagaimana sih masing-masing user itu deskripsinya, pekerjaannya seperti apa. Nah, itu dibuat analisis gap. Jadi kondisi saat ini itu yang mereka lakukan, yang kalian petakan dari bisnis proses manajemen notation dan kemudian diturunkan ke dalam user stories, itu adanya di kondisi saat ini. Nah, terus kemudian kebutuhannya seperti apa, requirement-nya ini. Nah, nanti kemudian dibandingkan dengan fitur yang ada di Odoo. Jadi kalau misalnya contoh Jihan, kondisinya misalnya untuk yang payment, pertama contoh misalnya proses menerima pesanan. Berarti kan kebutuhannya harus bisa di dalam proses menerima pesanan itu misalnya harus ada tentang membuat sales order. Nah, si sales order ini kemudian kalian buat persyaratannya itu apa saja, misalnya harus ada nomor, harus ada tanggal order, harus ada apa gitu, sesuai dengan kebutuhan dari bisnis proses. Nah, nanti kemudian kalian bandingkan dengan kalian bandingkan dengan fitur yang ada di Odoo. Nah, setelah dibandingkan itu nanti ada 3 kondisi itu, N, P, sama F. N itu itu sepenuhnya tidak memenuhi. Kalau P itu sebagian, kalau F itu memenuhi, fulfill. Jadi ini singkatannya kayaknya salah deh, Jan. Singdi. F-nya apa, Vina? Saya nggak ini keterangannya lah, NPF ini. Performance. Itu parsial banget. Kudu finance itu. Ya mulai ini bisa jadi loh. Nggak lulus. Nah, itu maksudnya, pokoknya kalau N itu maksudnya tidak memenuhi sama sekali loh semuanya loh. Kalau P itu parsial lah, kalau F itu full kayak gitu, penuh, semuanya bisa diakomodir. Mulai aneh gitu. Terus kemudian fungsinya nanti dituliskan maksudnya melalui menu ini gitu. Berarti kan melalui modul sales di menu ini kayak gitu dituliskan di sini. Gitu. Ada pertanyaan? Paham ya maksudnya ya? Membuat ini analisis gap itu paham kan? Nanti kan kemudian direkap, yang non itu ada berapa, yang parsial itu ada berapa, yang full ada berapa. Jadi kalau semuanya full ya berarti nggak ada nggak ada customize sama sekali ya gitu. Kalau ada di P parsial mungkin kita lihat nih bisa diakali nggak? Diakalinya itu maksudnya sana yang ikut Odoo apa mau, kalau Odoo-nya yang ikut berarti kan customize kayak gitu. Tapi kalau bisa diakomodir dengan ini yang lain berarti kan nggak perlu di customize. Tapi artinya proses bisnisnya di perusahaan itu ngikutin gitu. Ngikutin apa yang fitur ada di Odoo gitu. Ya kalau N semua ya wis berarti customize semua gitu.
banyak banget yang di customize. Tapi ya nggak mungkin sih N semua. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo. Saya belum. Belum ada? Yang lain? Amar, jelas Mar? Nggak ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Jihan? Halo. Ada lem nggak? Lem. Jihan, halo? Astivi? Jelas, Pak. Jelas. Tinggal Jihan nih. Ujian. Jihan kayaknya tadi udah jawab, Pak. Cuma kecil banget suaranya. Oh iya, Oh, udah gitu. aktif sih mic-nya sih. Nah itu, ya udah, oke. Jadi semuanya udah jelas ya. Oke, sekarang tinggal yang technical. Si siapa namanya? Ivan Ahyar Sofyan. Gimana? Ada kendala sejauh ini sampai mana? Sudah ada pemahaman? Ada Oke. Gimana, Van? kayak misalkan bagian fungsionalnya itu kan kita ngembangin kita nyatuin pemahaman dulu ya Pak. Kalau Ya. pemahaman dari chemical kan kita akan kembangin modul baru. Nah, modul baru itu kita Gimana? modul yang kemarin Kamu extend kan ya? Kamu extend dari modul gitu kan? Dari modul yang lain gitu dari maksudnya. modul employees-nya itu. Ya, employees Ya. boleh. Karena kan di situ ada data Bisa. Nah, partner, kita- kalau nggak salah data partner namanya. Iya Pak. Nah kita paling baru masih paham itu di bagian yang data petani, yang mau ngimputin data petani, sama yang satunya mungkin vendornya Pak. Nah, mungkin untuk Vendor, data vendor sudah ada loh. Data vendornya sudah ada. Vendor sudah ada ya Pak. Sudah di database itu yang kemarin kan sudah ada. Udah input Ya. yang vendor loh. Sudah diinput si Sofyan kemarin apa ya yang minta user password itu sudah Pakai akunku itu yang tak kirim itu kemarin. pakai akunnya Pak Januar itu bisa dicek sudah ada belum? Dari database yang aku backup kemarin itu kan sih aku lihat Sofyan udah bisa nih. Sudah bisa nge-restore dia. Sofyan udah Si bisa Ahyar. Sofyan apa akhir sih? Ahyar. Yang restore kemarin ya. Ya. Iya Pak. Itu di bagian mana ya Pak database-nya? Kan sudah ada itunya kan? Kamu kan sudah nge-restore belum? Belum ya? Sudah Sudah semua. Pak. Sudah. Nah, terus kan ada di vendor. Vendor itu adanya di purchase. Oh, di Burkes. Kita nyari tabelnya itu, Pak. Kita nge-restore pakai kemarin restore-nya lewat terminal, Pak. Kamu nge-restore-nya kan kalau sudah di-restore database yang kemarin itu. Jadi gini, Ya. waktu Odoo pertama kali dijalankan nih, Iya, kan Pak. nanti ada pertanyaan create database atau Iya. restore kan, Restore. atau kalau enggak pendekatannya gini, kamu di atas itu nanti tulis web database manager gitu kan, nanti kan Iya. ada menu buat restore tuh. Nah database itu kamu restore tuh. Iya. Nah ketika database-nya itu kamu restore, berarti dia sudah langsung semua isinya itu udah ada itu, sudah berikut isi tabelnya, bukan cuma strukturnya.
Bukan kosongan itu, isinya udah database lengkap itu. Ada datanya itu. Data semua produk udah tak input semua. Harusnya sih ada. Coba Ahyar, coba mana share screen kamu Yar. Yang kemarin kamu itu. Oh, nggih, Pak. Terus nanti gimana nih, Jan? Wis jam 10.19 ke. Pengesuk baik, kasih. Iya wis lah. Irfan Angel ya? siap-siap. Ya angel ya. Ini tiga yang resiki angel itu ngerti lah. Kesan ngerti lah. Oke, Pak. Ya, tahu ngerti. Sedikit gitu artinya. Yar. Harus wajar ya, udah biarin aja style error mah. Oke. Ini kemana, Pak? Oke, klik oke. Klik oke dulu. Nah, terus ke menu tuh yang 4 itu, titik 4 itu. Nah, terus ke pembelian coba sih. Purchase itu pembelian kan. Nah, terus ke pembelian, menu pembelian. Nah, itu vendor kan, pemasok itu. Itu udah ada datanya itu. Nah, itu. Oh, nggih, Pak. Ini data ininya. Nah, kamu mau nyari apanya? Struktur datanya, struktur tabelnya ya? Nggih, Pak. Kalau struktur tabelnya, triknya gini. Kamu harus install kamu harus install pgadmin. Oh, nggih, Pak. Nah, nanti kan ada ERD itu bisa dibalikin itu. Tapi dia kan sebenarnya sih dia bentuk model kan, seperti yang dikasih tahu Mas Irfan kemarin loh. Sebenarnya bisa ngelihat dari modelnya sih. Tapi kalau dari sini misalnya ini, atau Ilah coba diklik sih, salah satu orang lah, Aziz Irwanto apa siapa. Nah itu. Nah, itu kan dia kan ada tuh posisi, ada data-datanya tuh. Kalau mau ini disunting, kalau mau jelas. Kiri atas itu suntingnya diklik. Kiri atas. Nah ini sunting. Nah, tapi jangan diedit nanti. Nah, ini kan berarti fieldnya tuh. Alamat 1, alamat 2, kota, status, kode pos, negara, PPN-nya ada, nanti ngambil dari mana, terus ada situs web. Ini data standarnya nih. Ini data standar dari individu. Nah, terus kalau misalnya di bawah lagi. Nah, ini kan ada kontak dan alamat tuh. Nah, ini bisa ditambahkan tuh kontak dan alamat, ini juga ada. Terus ada data ini yang tab-tab ini terkait dengan sampai ke penjualan, pembelian dan penagihan. Kalau diklik nanti ada subdatanya, coba sih penjualan dan pembelian tuh. Ya, kan ada. Jadi gini, di Odoo itu memang semua data itu dianggap sebagai partner. Kenapa? Karena kita juga mungkin ada gini loh, satu perusahaan yang berpartner dengan kita. Di satu sisi dia pemasok kan centang nih. Di satu sisi dia juga ada pelanggan kita, mungkin nggak? Mungkin, ya kan, kita berpartner dengan satu perusahaan lain kan, mungkin dia jadi pemasok kita, sekaligus jadi pelanggan kita, gitu loh. Makanya di Odoo dituliskannya bukan data penjual, data pembeli, gitu enggak, tapi dia lebih kepada ditempatkan di satu tabel yang namanya partner. Nah, di tabel partner itu kemudian nanti ada flagging, ada penandanya, apakah dia pembeli, apakah dia pemasok, gitu. Maksudnya apakah dia vendor, apakah dia customer, gitu. Apakah dia employee,
apakah dia kayak gitu dia. Tapi data ininya, data manusianya itu ada di satu tabel. Kalau nggak salah res partner deh. Namanya. Ini sudah ada semua ini. Sudah ada isi data maksudnya loh. Berarti kan yang ditambahkan harus, yang di-extend kan tinggal dari sini nih. Katakan dari data ini berarti nanti ada data, ada satu modul lagi, misalnya modul petani gitu, yang isinya ada tentang data petani dan ada tentang data pohon. Iya enggak? Hampir sama jenis ya Pak dengan data pemasok ya Pak. Cuman isinya Iya, beda. iya, pasti sama, flaggingnya aja yang nanti kan berbeda. Oke. Paham nggak Ahyar sama ini? Lumayan Irfan dan paham. Sofyan. Ya, kemarin ada kendalanya paling itu sih Pak, apa? Nyari kata-kata vendor sama pemasoknya ternyata di situ baru Pak. Oh iya. Kalau Itu terus berarti nanti soalnya ditambah modul lagi. Ditambah kita modul lagi kan, petani gitu. Oke, Pak. Nah, petani itu nanti mungkin kaitannya dengan ICS tadi. Kemarin kan ada modul ICS ya. ICS itu kemarin siapa yang tahu ya? STW Pak ya? Di STW yang dapat infonya Pak ya. Yang dapat info STW kemarin. Nah, itu sebenarnya masuk ke Jihan tuh ICS. Nah, si ICS ini juga dia adalah employee kan. Dia sebenarnya datanya juga data partner sama. Strukturnya kan sama sih. Coba cari di employee sih. Pasti sama. Tapi kalau di sini tidak ada penggajian, tidak dimasukkan ke sini, data employee nggak akan ada di sini. Adanya data user. Data pengguna maksudnya. Pengguna sistem adanya. Gitu. Paham ya? Ya, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Itu mungkin Mas Sofyan kemarin. Gimana Sofyan? Apa yang mau ditanyakan? Untuk sejauh ini sih masih agak bingung, cuma mungkin nanti harus dicoba langsung sih Pak. Iya memang. Harus ngeprak-ngaprak. Iya. Iya harus. Ya, tapi kalau bingungnya di mana sekarang? Kemarin kan itu berarti kita nggak harus bikin kayak database itu nggak kan Pak? Tinggal langsung bikin apa? Enggak. Model. Ya, kemarin kan sudah dijelasin sama Mas. Iya, bikin modelnya nanti kan kebentuk sendiri. Oh. Tapi kalau kamu mau ngelihat, nanti dia kebentuk sendiri sama si itunya, si modelnya ngebentuk database sendiri loh. Cuma model sama view-nya. Nah, bentar. Rencana hari ini sih Pak, kita mau langsung mulai ke ininya sih Pak, bikin ngoprek programnya langsung. Karena kemarin kan kita baru buat nambahin modul baru yang pengolahan petani yang kemarin-kemarin. Terus hari kemarin itu baru analisis. Nah itu kemarin mungkin kendalanya nyari itunya susah Pak. Di PG admin sama nyari di ininya apa? Admin kemarin belum berhasil, cuma kemarin nyari di terminalnya itu, nah tabelnya itu kan banyak banget, nah itu ngecek satu-satunya
Harus kita kurang tahu ternyata bisa sintaknya. dilihat yang iya sintaknya. Kemarin lihat per tabelnya itu yang lamanya juga. Terus akhirnya kita bikin ininya dulu Pak. Nyari apa? Bikin rancangan tabel yang mau dimodelkan, di-view-kan itu baru kita bikin gambaran kasarnya. Kita mau nyoba di hari ini sih Pak. Kemungkinan gitu. Ya, ini kelihatan nggak share screen-ku? Kelihatan nggak share screen-nya? Share Kelihatan, screen-nya. Iya. Nah, ini kan kalau kalian instalin PG Admin kan gini nih. Ini saya yang di atas, yang di cloud, di AWS itu, saya bikin satu server khusus untuk database. Jadi untuk manajemen database. Jadi nanti ada yang apa namanya PG Admin sama yang PHP Admin juga ada, karena saya ada database yang MySQL juga. Nah, ini kan kelihatan tuh. Kalau udah connect kan kayak gini nih. Nah, ini kalau data yang ini bukan sih, ini data yang ini berarti yang like cell itu yang ini. Nah, ini kan datanya kan nih CV HCM ini kan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini tabelnya. Itu tabelnya tuh. Nih, tabelnya ini semua ini. Account, res, IR, kayak gitu. Produk nih, res partner. Ini isinya ini view data nih, all nih. View nih. Ini data res partner tuh. Nih. Ini data user. Berikut data tadi tuh. Suwondo, Sudiman, atau Ilah. Ini kan nyampur. Ya enggak? Kelihatan nggak? Ini antara data employee dengan data apa namanya kalian sebagai user juga sebagai employee juga nyampur juga tuh. Nah, ini field-fieldnya nih. Loh. Kalian kemarin kepengen tahu kayak gininya juga kan, fieldnya apa aja gitu kan? Ya enggak? Halo? Udah belum? Halo? Halo, Pak. Iya kayak gini maksudnya kan, data field-nya kayak gitu kan? Yang dan mau kalian instalin PG Admin. Tuh, Iya, Pak. Ya. Tabelnya sebanyak ini, tapi bingung juga sih kalau kata saya, kalau nggak fokus ke model aja nggak apa-apa sebenarnya, kalau karena nih ada 434 tabel. Ini bisa dibikin IRD-nya bisa sih. Ini bisa dibalikan ke IRD kalau nggak salah. Pakai menu apa ya? Nih, new IRD project. Punya apa sih itu? Kempes. Hah? Kalian minjem pompa dong di sana. Reverse engineering ding harusnya pakainya. Ini Rama tuh dek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan, ada yang mau ditanya lagi? Technical? Nggak ada ya? Langsung coba dulu Belum aja ada ya. Langsung coba dulu, Pak. Ya, oke, sip. Fungsional udah semua. Mas Zakir nih telat nih tadi. Tadi udah dikasih tahu ininya, apa namanya, bikin gap. Nanti saya share, nanti kita share di grup itunya. Oke, Apa Pak. namanya, bentuknya. Nanti ada rekamannya juga nih, bisa dilihat. Oke ya, cukup ya, Pak Januar, cukup. Cukup, cuman aktifkan kamera dulu. Oh iya, Ding. Dokumentasi. Kok terus berotak masih nanti sih. Ganti namamu tuh. Lucy, Oke, yuk Di nyalakan screenshot kameranya ya. dulu. Mbak Vicky, Lah, misi nang kantor. Ya nyalakan kameranya dulu. Ya wis, Dewi, nyalakan Jihan, kameranya dulu. Sofian, Ya. Ahmad Zakir, Ini Dia belum orang nih. anak kameramu, terus Hah? Siapa? orang Bentar. keton ireng. Mas Sofian, Mas Amar Dewi, nge-freeze mukanya. Nah, Mas Sofian, iya Mas Sofian. Mas Ahyar mana ya? Stevie sih. Itu Stevie. Mana belum ada kameranya Mas belum. Itu Sama satu lagi nih, Mas Zakir. Mana? Uwis, Zakir Uwis Udah kayaknya belum? Vivi. Bibi udah. Udah, oke. Oke ya. Dia standby. Ini cuma segini doang ya, 11 doang ya. Karena maskeran orang nyengir, orang ketemu orang. 1, 2. Aduh. Bentar. Ya, bentar. Kok hilang? Kok macet sih? Kok Sofian hilang? Sama Jihan hilang. Jihan hilang, Jihan. Iya. Nyalain kameranya dulu, ayo. Bentar. Jihan nih, mana nih Jihan? Iya, oke. Kempes Ya. nih. 1, 2, 3. Ya. Ini mau share screen juga nggak? Ya screen apa nggak usah. Nggak usah. Oh, ya udah. Ya, pakai sini Ya udah udah, masuk oke. dulu untuk makan-makan. Situ aja dulu.